Halo semuanya, nama saya Muhammad Syam Fortuna, biasa dipanggil Syam, dari Teknik Sipil 2017. Alhamdulillah tahun ini diamanahi sebagai Presiden BEM FT Unsud periode 2020 Kabinet Pantalasa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Nuramdani. Saya dari Kementerian PSDM. Saya Febriansyah Dwi Putra dari Kementerian Riset dan Teknologi. Perkenalkan, nama saya Alfian Ahmad Pasyana Buzaman dari Kementerian Personalia. Halo semuanya, namaku Hana Fitriana dari staf Kementerian Advokasi. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahayu dari Kementerian Pengabdian Masyarakat. Kiki Fatur Rahman dari Kementerian Luar Negeri. Perkenalkan, nama saya Aulia Yasmin dari staf Sekretaris Kabinet. Perkenalkan, nama saya Renaldo Indra dari Kementerian Dalam Negeri. Hai, perkenalkan nama aku Yasmina Kurnia Putri dari Kementerian Kominfo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Febrian Alfauzi dari Kementerian Kajian dan Aksi Strategi. Manis, asam, asin banyak rasanya ya, kayak nano-nano gitu. Jadi memang banyak hal yang tidak sesuai dengan desain awal, tapi pada akhirnya kemampuan adaptif dari teman-teman pengurus itu bisa memaksimalkan keadaan yang minim gitu. Jadi itu adalah salah satu hal juga yang kita bisa pelajari dari kepengurusan online, di mana sesuatu hal yang minimal kita bisa rubah menjadi maksimal kebermanfaatannya. Untuk pengurusan online ya di sini kita dapat pengalaman yang baru lah. Kita di sini semuanya segala baru yang biasanya kita melakukan secara offline, sekarang kita melakukan secara online gitu. Jadi di sini kita berusaha untuk mengeluarkan inovasi-inovasi baru lah untuk nanti yang akan datang. Kemungkinan nanti juga masa depan bakal online semua lah gitu. Saya sih tadi sih aku kira bakal ngebosenin ya, cuma pas dijalanin ternyata enggak. Soalnya sama aja kayak offline sih kalau prokernya aku. Prokernya kemarin megang yang bikin bilik antiseptik sama bikin alat cuci tangan. Itu kan tetap ke masyarakat kan, enggak cuma dari online doang. Online ya cukup kaget sih, maksudnya kayak dari sangka-sangka gitu, dan bikin pusing terus sebagai personalia karena emang isinya buat kayak merangkul isi dalam kepengurusan gitu. Jadi untuk merangkulnya itu ya cukup sulit karena belum pernah ketemu cuma sekali kalau nggak salah. Mungkin dari kepengurusan online ini ya, itu banyak suka dukanya juga gitu. Dukanya untuk beberapa program kerja khususnya dari Kementerian Kajian Aksi Strategi ya, ada yang sekiranya harus benar-benar offline gitu, namun dipikirkan secara rinci agar itu terlaksana secara online gitu. Itu sangatlah benar-benar tantangan yang bagi saya itu dan mungkin teman-teman yang lain adalah tantangan yang paling baru gitu. Dan mungkin ini jadi daftar pustaka atau catatan awal gitu untuk BEM Fakultas Teknik sendiri gitu. Pendapat kepengurusan online bosen. Soalnya gak kenal semua anggota pengurus gitu loh. Jadi kayak ya udah nggak kenal, jadi kurang asik. Menyenangkan ya, sebuah pengalaman baru gitu. Benar-benar bisa jadi pengalaman baru di sini karena semua prokernya tuh benar-benar beda gitu. Jadi harus bikin rancangan baru. Kendalanya paling kita harus benar-benar survei tempatnya gitu, dan itu harus menjamin kitanya juga aman gitu. Jadi nggak cuma menjalankan proker, tapi kita sendiri juga aman saat menjalankannya gitu. Susah gitu, karena lagi pandemi gini kita berapa kali gitu agendanya ada yang maju, ada yang mundur gitu, nyesuaiin keadaan yang ada sekarang gitu. Kepengurusan online kalau menurut saya sih bener-bener nge-explore banget kemampuan kita ya dalam berpikir kreatif gitu. Jadi kita banyak nyelenggarain proker yang awalnya kita harus offline tapi kita paksa untuk bisa online dan tetap harus bisa menggapai berbagai esensi dari proker tersebut. Jadi benar-benar ngasah kemampuan kreativitas kita sih. Kepengurusan online banyak belajar, soalnya yang biasanya offline tapi jadi online. Di
kali ini ya sebuah pengalaman baru ya, soalnya kan baru pertama kali ini kayaknya online kayak gini. Jadi kita lebih sering ketemu lewat Google Meet, lewat Zoom, lewat aplikasi dan lainnya lah. Dan itu pun juga lumayan lah, dapat CV juga kita untungnya. Kepengurusan online sekarang kayak susah gitu sih Kak dibandingkan pengurusan sebelumnya kan, maksudnya pengurusan offline. Karena kalau misalnya pengurusan online kan semuanya jadi pakai komunikasinya lewat online aja, terus kayak harus ngandelin komunikasi online itu. Terus, Sebetulnya nggak jauh beda. Aku rasa satu tekad, satu tujuan masih tetap sama, untuk bermanfaat kepada Fakultas Teknik dan juga ke masyarakat sekitar pada umumnya gitu. Jadi secara tekad masih sama untuk memajukan FT. Dalam general ya, maksudnya keseluruhan tuh ya beda banget sih. Maksudnya kalau online tuh jujur aja lebih males, lebih mager karena bingung juga mau ngapain gitu kalau online. Kalau offline emang maksudnya kayak rapat lebih kerasa capek, cuman lebih kerasa juga manfaatnya gitu kalau offline. Cuma kalau online tuh cukup membingungkan sih, lebih ke membingungkan. Untuk offline mungkin ketika adanya aksi atau gerakan mahasiswa gitu kita ini mudah dalam bertukar pikiran, mempunyai idealisme sendiri-sendiri, dapat intinya berargumen lah untuk kita itu bisa mendapatkan asumsi atau aspirasi yang dengan teras dialektika gitu untuk offline. Sebenarnya kalau dari segi pembagian waktu sih lebih enak online ya. Cuman kalau misalkan dari segi kekeluargaan terus kebersamaan kepengurusan tuh emang jauh lebih enak offline sih. Lebih seru loh karena kita lebih kenal, jadi ngejalanin apa-apanya ikhlas, seneng gitu. Lebih deket ke staff-staff yang lain, terus lebih kenal. Kalau online kan secara online doang. Orang-orangnya gitu lebih mengenal waktu di offline sih kalau menurutku. Bedanya sih mungkin ya, kalau misalkan online ya kita rata-rata ngeliatin layar gitu, dan potret aktivis ya pada kepengurusan online ini adalah dengan HP dan headsetnya gitu. Jadi dengan HP dan headsetnya kita bisa berjuang ala mahasiswa kalau misalkan di kepengurusan online. Kalau kepengurusan offline ya jelas lebih terasa kepengurusannya karena bertemu satu sama lain, banyak bersentuhan tangan, banyak percakapan yang dilemparkan, banyak forum diskusi secara langsung, yang mana itu bisa menumbuhkan nilai-nilai yang memang bagus gitu, yang bisa menjadi bekal sebagai mahasiswa. Ya untuk bedanya itu ya pasti jelas beda gitu. Istilahnya untuk yang online bisa dibilang lebih santai, emang tidak terlalu capek juga. Tapi yang di sini tuh kekurangannya paling menguras di kuota seperti itu sih. Jadi dana emang harus lebih tinggi juga. Agak bagaimana ya kalau misalkan rapat online terus ya capek, jenuh gitu. Dan juga kalau misalkan bertukar pikiran gitu kan ada hal yang sulit tersampaikan gitu. Jadi harus ditektokin emang kudu online gitu, untuk apalagi untuk Kementerian Kajian Aksi Strategi. Harapannya sebetulnya sederhana. Saya ambil beberapa istilahnya quotes ya, bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi harapannya untuk semua lembaga di KBMFT kepengurusan periode depan tetaplah bermanfaat. Lalu mengutip juga salah satu dari Tan Malaka bahwa kemewahan seorang pemuda adalah idealismenya. Maka bentuklah forum-forum diskusi, forum-forum keilmuan ataupun forum-forum perjuangan ala mahasiswa yang memang bisa menumbuhkan idealisme, menjaga semangat, dan juga peranan penting di masyarakat. Harapannya sih mudah-mudahan tahun depan udah nggak ada pandemi lagi, jadi dampak kita ke masyarakat tuh lebih terasa gitu. Kalau sekarang kan orangnya jauh-jauh, jadi kayaknya rasanya gimana, rasanya aneh gitu. Tetap jadi BEM yang fungsinya jadi wadah bagi masyarakat KBMFT khususnya mahasiswa dan seluruh isinya. Terus bagaimanapun keadaannya tetap harus
eh, apa ya, tetap harus jadi BEM yang fungsional. Bisa lebih maju gitu, terus bisa mengembangkan apa yang ada dan bisa lebih bekerja sama gitu, benar-benar merangkul semua yang ada di FT ini. Semoga BEM FT bisa lebih baik dan terus berkembang serta bisa berinovasi lagi dan kedepannya bisa lebih siap gitu ketika ada proker yang online maupun offline gitu. Jadi bisa apa ya, terus berkolaborasi dan berkontribusi untuk KBM FT. Semoga nanti kepengurusan yang baru bisa lebih tanggung jawab, terus lebih apa ya, kalau misalnya kepengurusan yang kedepannya nanti bakal online lagi, semoga bisa cepat beradaptasi, terus nemuin cara gimana biar bisa satu kepengurusan tuh kalau Makin mantap. Terus semoga jadi offline. Satu lagi mungkin harapannya, ayo kawan-kawan KBMFT berani bergerak, berani mengambil peran, dan juga berani bermanfaat. Sejauh ini saya percaya kepada rekan-rekan semua untuk melanjutkan tonggak tonggak estafet kepengurusan ini gitu. Jadi ditunggu kontribusinya kawan-kawan. Untuk BMFT kedepannya harapannya kita sebagai suatu dalam artian kumpulan beberapa kepala gitu yang didasari dari pemikiran yang berbeda-beda gitu, yang harapannya kedepannya semakin atau dapat dan bisa gitu menyatukan pemikiran yang berbeda-beda dalam satu tujuan dan visi yang sama untuk mewadahi aspirasi teman-teman khususnya di lingkup Fakultas Teknik sendiri. Dan untuk mungkin nambah lagi ya gitu ya, untuk teman-teman kajian aksi strategi selanjutnya gitu, harapannya dari saya untuk teman-teman yang akan masuk di kepengurusan BMFT selanjutnya tahu dan mengerti gitu apa peran penting mahasiswa dari segi etika, berpikir dan berintegritas berintegritas dengan sesama manusia gitu. Karena saya mengutip dari kata Tan Malaka ya, tidak ada manusia yang berdiri sendiri tanpa ada manusia yang lainnya, dan itu adalah hal yang wajar karena di dunia ini kita ini dipasang-pasangkan oleh pasangan yang lain dan harus membantu seperti itu gitu. Mantap. Maju. Istimewa, Cinta. menyenangkan. Asik. Wow. Semangat. Gokil. Jaya berarti ya. Jaya. Ini bisa di-cut gak? Enggak. Aduh. Jawabannya beda. Gak ada Mas? Itu apa saja? Gak usah. Untuk kata untuk berarti semoga semakin jaya. Itu kan kalimat. Oh iya, itu satu kali ya. Susah. Online sih lumayan susah. Maaf. Lain fix. Kenapa? Enggak loh, maksudnya kayak senang hati tuh beda loh, Ji. Parah nih, kompor, beleduk. Nanti lu gitu. Nggak apa-apa bisa grafik. Nanti dia gitu. Iya, ulang. Oke. Terus semangat. Mungkin apa ya? Oh, di samping. Coba tes dulu.
harus sebutin nama dulu. Enggak, jangan dulu di tag atuh, Kela. Briefing dulu. Bagus nggak? Kalau jelek boleh ganti kan?